Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah sehingga kita masih bisa menikmati nikmat sehat, nikmat iman seperti pada saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana agar selalu berpikir positif dan mencegah hal negatif. Kalau rasa negatif itu ingin maksiat, maka kalau kita ingin maksiat, ganti posisi itu merupakan sunnah Rasulullah. Saat ingin marah, maka kita harus disarankan untuk berpindah posisi yang semulanya berdiri menjadi duduk, yang apabila duduk masih merasa marah juga, maka dianjurkan untuk rebahan, untuk berbaring, dan apabila berbaring juga masih merasa marah, maka dianjurkan untuk kita berolahraga atau bergerak agar kita lupa terhadap rasa marah yang kita rasakan, seperti itu. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan perawinya dinilai sahih oleh Su'aib al-Arnaud. Kalau ingin melakukan maksiat saat sendiri, maka carilah teman atau keluar menuju keramaian untuk bersosialisasi agar kita terhindar dari maksiat. Karena saat dalam kondisi sendiri, maka rasa maksiat sangat besar. Seperti misal kita saat di ruangan sendiri atau sepi, kita ingin berniat untuk melihat atau menonton hal yang negatif seperti mencuri atau yang lainnya, yang hampir semua maksiat itu bisa dilakukan dalam atau pasti dilakukan dalam keadaan sepi. Jarang maksiat yang dilakukan dalam keadaan ramai-ramai atau saat kita bersama orang lain. Bahkan kita dilarang untuk berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, yaitu berkholwat, berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, untuk menghindari orang ketiga, yang biasanya orang ketiga itu ya disebutnya setan, yang mana menggoda manusia untuk melakukan hal-hal maksiat seperti itu. Dalam hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antaranya. Hadis riwayat Ahmad dari hadis Jabir 3/339, disahihkan oleh Sahih Al-Albani dalam Irwaul Ghalil jilid 6 nomor 1813. Jangan taruh kita di posisi yang sangat dekat dengan maksiat sehingga ada kesempatan untuk bermaksiat. Maka dari itu jangan sampai kita berada di tempat yang dapat munculkan niat kesempatan untuk bermaksiat. Dan jika kita merasakan hal tersebut, maka berpindahlah tempat untuk menghindari perbuatan maksiat tersebut. Seperti kita bersosialisasi dengan orang lain, atau kita mencari tempat-tempat yang ramai, seperti yang dilakukan oleh para salafus saleh pada zaman dahulu. Mereka itu biasanya kalau ingin melaksanakan maksiat atau memiliki niat untuk bermaksiat, maka mereka langsung mencari teman untuk mengobrol atau pergi ke tempat ramai untuk menghindari perbuatan maksiat. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan tipu daya syaitan. Yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan Allah dan perlindungan dari godaan syaitan dengan cara berzikir, sholat, mengajak ngobrol orang lain yang mahram, bukan mahram, atau kepada lawan jenis, dan mengingat kematian agar dengan ikhtiar tersebut kita dapat meninggalkan maksiat. Intinya kita pindah posisi, jangan hanya diam tempat yang dapat menyebabkan maksiat, karena maksiat itu akan terjadi jika ada kesempatan.
Mungkin cukup itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.